Audio Jungle. Audio Jungle. IWP sebut kebebasan insan pers di Probolinggo diuji. Ketua IWP soroti oknum wartawan dilaporkan ke polisi. Probolinggo. Dunia pers di Kabupaten Probolinggo kembali menjadi sorotan setelah Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Probolinggo melaporkan seorang wartawan ke Polres Probolinggo. Pelaporan tersebut dipicu oleh anggapan bahwa media tempat wartawan itu bernaung tidak terdaftar di Dewan Pers. Kalau media harus terdaftar di Dewan Pers, kan begitu, ya kan? Kalau tidak terdaftar di Dewan Pers, bahwa hasil karyanya bukan hasil karya jurnalistik, tapi adalah karya pribadi. Nah, inilah kita melapor. Langkah ini sontak menimbulkan perdebatan luas. Pasalnya, regulasi pers di Indonesia sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan hak asasi warga negara dan tidak bergantung pada proses pendaftaran di lembaga tertentu. UU Pers, kebebasan dijamin, bukan pendaftaran. Pasal 4 ayat 1 UU Pers dengan tegas menyebut, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Sementara itu pasal 11 Undang-Undang Pers hanya mewajibkan perusahaan pers untuk mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka. Adapun bagi perusahaan pers yang berbadan hukum, berlaku ketentuan sesuai aturan perundang-undangan. Artinya, tidak ada klausul yang mewajibkan media untuk terdaftar di Dewan Pers agar sah secara hukum. Dewan Pers berfungsi melakukan pendataan, pengembangan, dan pembinaan, bukan sebagai lembaga perizinan. Bahkan UKW diposisikan sekadar instrumen peningkatan profesionalisme, bukan syarat sah seorang jurnalis. Hanya oknum Ketua Organisasi Pemuda Pancasila, PP saja, yang berkomentar media kalau tidak verifikasi ke Dewan Pers ilegal. Reaksi aktivis dan LSM. Kasus pelaporan wartawan ini memantik reaksi dari berbagai kalangan. Ketua organisasi IWP, Jamaluddin, menilai tindakan PAPDESI berpotensi menggerus kemerdekaan pers. Pers adalah pilar keempat demokrasi. Kalau ada keberatan terhadap berita, mekanismenya sudah ada, yakni hak jawab, hak koreksi, atau melalui Dewan Pers. Tidak seharusnya langsung dipidanakan, tegas Jamaluddin. Jamaluddin menilai persoalan ini bisa menjadi momentum untuk meningkatkan literasi hukum di masyarakat. Wartawan bukan penjahat. Kalau ada kekeliruan, ada mekanisme penyelesaiannya. Kasus ini seharusnya jadi pelajaran agar semua pihak memahami regulasi pers, ungkap Jamaluddin. Publik menanti sikap Polres Probolinggo. Kini sorotan publik tertuju pada Polres Probolinggo yang menerima laporan tersebut. Masyarakat menunggu apakah polisi akan menjadikan undang-undang pers sebagai acuan utama atau justru membuka ruang untuk penyempitan demokrasi di daerah. Banyak pihak mengharap Polres Probolinggo bersikap bijak dengan menegakkan amanat undang-undang yang melindungi kebebasan pers. Kasus ini dinilai bukan sekedar persoalan pribadi seorang wartawan, melainkan juga berkaitan dengan masa depan demokrasi dan kebebasan berekspresi di Kabupaten Probolinggo. Pihaknya juga menyuruhkan kepada Polres Probolinggo untuk bersikap bijak dalam menangani laporan tersebut dengan mengedepankan asas lex specialis derogat legi generali. Kebebasan pers adalah pilar demokrasi. Kami menolak segala bentuk pembungkaman terhadap wartawan maupun LSM. Hidup pers, hidup rakyat. Pungkas Agus Sugianto. Sufaat. Audio Jungle. Audio Jungle.